Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin jamaah Jumat, a'azakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini pula, khatib berwasiat kepada kita semua sebagaimana yang Allah wasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat kita pada hari ini membahas seputar al-mujahirun. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali al-mujahirin, yaitu orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kita dengar nanti bagaimana makna daripada al-mujahirin itu. Para ulama membuat sebuah narasi berdasarkan hadis Nabi, termasuk ke dalam kelompok al-mujahirun atau al-mujahirin yang tidak dimaafkan dosanya oleh Allah adalah alladzina jaharu bima'asihim, mereka yang terang-terangan berbuat maksiat, wadharuha, bahkan mereka memperlihatkan maksiatnya itu, wa kashafu ma satarallahu alaihim, dan mereka membuka aib yang sesungguhnya Allah sudah tutup aib mereka itu. Minha, di antaranya, fayatahaddatsun, mereka ceritakan kepada orang lain. Hadirin, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya bersumber dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan termasuk kata Nabi, wa inna minal mujaharah, termasuk orang-orang muhajirin, mujahirah adalah ayyamal rajul bil laili amalan, seseorang yang melakukan dosa di waktu malamnya, summa, kemudian ketika yusbih, paginya, qad satarallahu alaihi, dosanya itu sudah ditutupi oleh Allah. Maksudnya dia berbuat dosa malamnya, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu ya dia saja.
Waliyadzubillah, kalau dia berzina, yang tahu hanya dia dan teman zinanya. Orang lain tidak ada yang tahu. Keluarganya tidak ada yang tahu. Namun ketika paginya atau keesokan harinya dia berkata, "Ya fulan, amiltul bariha kaza wa kaza." Tadi malam saya melakukan ini dan itu. Kemarin saya melakukan ini dan itu. 10 tahun yang lalu saya pernah begini dan begitu. Sebenarnya nggak ada orang yang tahu. Allah sudah tutup aib mereka. Ini termasuk dalam pengertian al-mujahirin atau al-mujahirun yang disebutkan di dalam hadis itu. Para ulama membahas atau tepatnya membagi al-mujahirin ini kepada dua. Pertama adalah orang-orang yang melakukan maksiat, berbuat dosa secara terang-terangan. Dia tidak malu, tidak merasa terganggu, ya anteng saja. Dia melakukan dosa maksiat secara terang-terangan. Padahal dosa itu adalah aib. Aib itu adalah cacat yang seharusnya ditutupi, tapi dia tidak. Dia berbuat secara terang-terangan. Model yang kedua, seperti yang digambarkan di dalam hadis tadi, adalah mereka berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Namun di kemudian hari, kalau contoh hadis keesokan harinya, contohnya, tapi bisa jadi dalam waktu yang lama, dosa dan aib yang telah tertutupi itu, dia sendiri yang membongkarnya. Dia sendiri yang menceritakannya kepada orang lain yang sesungguhnya orang tidak tahu siapa dia. Hadirin, sampai situ tentu kita paham apa yang maksud dengan mujahirun atau al-mujahirin, yang kata Nabi, semua umatku dimaafkan kecuali orang yang seperti ini. Jemaah bahagia, ada beberapa fenomena di akhir-akhir ini, terutama melalui medsos. Karena kita hidup di zaman medsos sekarang ini, semuanya serba jelas, serba transparan. Banyak di antara mereka yang sesungguhnya wallahi kita tidak tahu bagaimana latar belakang mereka. Yang kita tahu mereka adalah orang baik, itu yang kita kenal. Tetapi tidak jarang bahkan di dalam ceramahnya malah disampaikan bahwa mereka itu dulu, misalnya yang mengatakan saya itu dulu begini dan begitu. Ada yang mengatakan saya itu pemabuk luar biasa. Kalau zina gak usah ditanya udah berapa banyak saya berzina. Bahkan saya pernah membunuh orang. Tapi alhamdulillah saya sudah bertobat. Ungkapan seperti yang khatib sampaikan ini sering kita dengar. Hadirin, ini perlu dikritisi baik-baik. Ungkapan seperti itu. Semangat bertobatnya, walhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Dan itulah yang Allah inginkan, semangat bertobatnya. Tapi persoalannya adalah, kenapa dia harus membuka aibnya? Yang kita tidak tahu, yang kita tahu dia adalah seorang ustadz, yang kita tahu dia seorang pendakwah. Latar belakangnya di mana kita tidak tahu. Hadirin, yang jemaah tahu saya ini khatib hari ini adalah ustadz, kan itu yang Anda tahu. Latar belakang saya siapa, seperti apa, Anda kan tidak tahu. Dan saya haram hukumnya memberitahu kepada saudara-saudara semuanya. Pun saudara-saudara haram hukumnya mencari aib saya, kan tidak boleh. Wala tajassasu, kata Allah dalam Quran Karim. Jadi dah kita simpan itu. Masing-masing kita punya catatan. Nah, sebagian tadi tidak menyadari, dia bercerita, didorong oleh semangat taubat. Alhamdulillah saya sudah bertobat sekarang. Pertanyaannya adalah, ketika dahulu dia minum-minum khamar, mabuk-mabuk, itu berdosa atau tidak? Pastinya berdosa. Ketika dia dulu berzina, bahkan katanya jangan ditanya ada berapa banyak saya berzina, berapa kali saya berzina, pasti itu berdosa. Tidak ada kecualinya. Apalagi membunuh. Kalau pembunuh itu secara dilakukan kepada seorang mukmin beragama Islam, muta'ammidan dengan unsur sengaja bahkan berencana,
Fajaza'uhu jahannam, jahannam kata Allah dalam surah An-Nisa balasan. Berarti pasti berdosa. Jadi maksiat-maksiat yang telah dilakukan selama ini itu adalah pasti berdosa. Apalagi dalam kategori dosa-dosa besar. Berzina dosa besar, khamar dosa besar, mencuri dosa besar, merampok dosa besar, membunuh orang itu dosa besar, syirik itu dosa besar, pasti itu dosanya. Pertanyaan berikutnya, ketika dia bertobat, sudah pasti belum tobat yang diterima oleh Allah? Ini persoalan yang hadirin jemaah berbahagia. Wallahi, tidak ada satupun kita yang tahu tobat kita diterima oleh Allah. Demi Allah, gak ada satupun kita yang tahu kalau kita bertobat, entah berapa puluh tahun yang lalu kita sudah boleh bertobat, gak ada satupun kita yang tahu bahwa tobat kita diterima oleh Allah. Lalu yang bersangkutan, kenapa dia berbangga menceritakan kemaksiatannya dengan mengatakan saya sudah bertobat? Berbangga dengan sesuatu yang sudah pasti, yaitu dosa. Sementara tobatnya belum tentu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tolong pahami itu baik-baik. Yang kita tahu secara pasti berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, yang tahu kita secara pasti adalah, pertama, kita punya Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, kita punya Allah, punya sifat Ghafiruz Zanbi. Ada kalanya kata-katanya Ghafur, maaf pengampun. Ada kalanya dengan kalimat Ghafir, yang mengampuni. Dan ada kalanya Quran menyebutkan Ghaffar dengan sifat mubalaghah, sangat memberikan ampunan. Artinya apa? Kita yakin dan tahu secara ilmu, yakin dengan keyakinan kita bahwa kita punya Allah, zat yang maha pengampun, bahwa Allah siap menerima taubat kita dengan kalimat tawabnya, sifat penerima taubatnya serta mengampun dosa kita. Itu ada ayatnya. Hanya persoalannya kita termasuk tidak yang diampuni oleh Allah. Itu yang jadi persoalan. Oleh karena itu hadirin jemaah berbahagia, apa yang tampak lahiriah itu belum tentu batinnya seperti itu. Ingat kita kisah-kisah yang menarik dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Ada 3 kelompok manusia. Untuk ketiga kelompok inilah pertama kalinya jahanam itu disuluk apinya oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk yang bertiga ini, untuk yang qari, dermawan, dan syahid fisabilillah, secara lahiriah duniawi ini orang-orang baik. Qari, baca Qurannya bagus, luar biasa. Tapi di malam kiamat ditanya oleh Allah, untuk apa dan kenapa kamu baca Quran? Katanya, untukmu ya Allah, karenamu. Aku baca Quran karenamu, untukmu. Aku menghafal Quran untukmu, karenamu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu dunia lakukan itu agar kamu dikatakan sebagai seorang qari, dan itu sudah kamu dapatkan pujian itu. Orang ini disungkurkan ke jahanam. Baik. Yang kedua, kelompok dermawan, harta banyak, dihabiskan secara lahiriah. Orang mengatakan dia seorang dermawan, seorang pemurah, care kepada sesama. Di malam kiamat ditanya oleh Allah, dan dia jawab, semuanya aku lakukan untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu di dunia melakukan itu agar kamu dikatakan sebagai seorang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan pujian itu. Disungkurkan ini orang ke dalam jahanam. Yang ketiga, syahid fi sabilillah. Ya Allah, mati syahid adalah mati yang paling agung. Saking agungnya, digugurkan mandi jenazah bagi dia. Tidak wajib dimandikan, dan tidak dimandikan, bukan tidak wajib, tidak dimandikan, tidak dikafankan, bahkan tidak disalatkan. Dikuburkan di mana dia syahid, dikuburkan di sini. Semua dosanya diampuni oleh Allah kecuali amanah yang belum dia tunaikan. Coba di malam kiamat ditanya oleh Allah, untuk apa kamu berjuang, berperang? Katanya, aku berperang untukmu ya Allah, aku merindukan syahid di jalanmu. Kata Allah, kamu bohong, kadzabta,
Kamu lakukan itu dulu supaya kamu dikatakan sebagai seorang pejuang, seorang yang hebat, dan itu sudah kamu dapatkan itu. Hadirin, bayangkan begitu dahsyatnya di mata kita ini orang baik, tapi Allah punya ketentuan lain. Oleh karena itu, kepada kita yang ada hari ini, pertama terhadap berbagai dosa yang pernah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, dalam pertobatan itu boleh kita sebutkan satu persatu. Kalau memang mesti terhitung dosanya, sampaikan saja kepada Allah, laporkan kepada Allah, saya pernah begini dan begitu, sampaikan. Kalau tidak, ya Allah, ampun dosa hamba, yang rasanya tidak bisa hamba ucapkan satu persatu, dan tidak bisa hamba sebutkan satu persatu kepada Engkau maha tahu ya Rabb terhadap dosa-dosa. Tolong maafkan, ampuni dosa. Terus itu kita ucapkan. Tidak mesti 2 kali 3 kali. Madum tu hayya, selama kita hidup, kita lakukan itu pertobatan. Dengan harapan apa? Agar diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi ada kesalahan dosa yang kita tidak tahu. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan besok di yaumul qiyamah, manusia itu didekatkan oleh Allah, kemudian ditutup dia katakanlah dengan selembar kain, sehingga apa yang akan dilakukan di dalam tutupan itu orang lain tidak melihat. Saat itu Allah sodorkan satu persatu catatan dosanya kepada dia. Ata'rifu hadza wa kadza? Kamu tahu enggak ini dosa kamu ini? Akhirnya fayuqarrihu, dia sadar. Awalnya dia menolak. Oh bukan. Tetapi dengan pembuktian yang jelas, harinya, di mananya, jam berapanya, diperlihatkan semuanya. Akhirnya dia pun mengakui itu dosa. Dan pada akhirnya dia menyadari kalau begitu keadaannya, saya bakal masuk neraka. Di saat-saat itu Allah katakan, ini dosamu dulu. Satartu, aku tutup. Alaika fid dunya, semasa di dunia dosamu aku tutup. Dan hari ini aku ampuni dosamu. Tolong dipahami. Jadi ada dosa yang kita lakukan, bisa jadi kita sadar atau tidak, lalu ditutup oleh Allah. Udah baik itu, harapannya kelak di yaumul qiyamah Allah ampuni itu. Karena itu jangan pernah mengumbar aib kita, mengumbar dosa kita, kemaksiatan yang pernah kita lakukan, apalagi kepada pasangan hidup kita. Banyak orang yang hancur keluarganya, hadirin, karena terlalu jujur. Masa muda saya dulu sebelum ketemu kamu begini begitu, hancur. Simpanlah itu, bertobatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima segala tobat dan permohonan ampun kita kepada Allah Jalla wa'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sebagai kesimpulan, para ulama menyebutkan dosa itu terbagi pada dua. Ada kabair, ada sagair. Ada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar di mana pelakunya wajib bertobat kepada Allah. Tobat menurut alur yang benar. Pertama ada rasa penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan, diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Berikutnya berjanji untuk tidak mengulangi kembali, dan seterusnya diiringi dengan cara berbuat baik. Insya Allah taubat seperti itu akan taballahu alaihi, akan diterima oleh Allah. Dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, membunuh orang dan sebagainya, itu wajib bertobat kepada Allah. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hakul adami, yakni hak-hak kemanusiaan, di samping yang tadi minta ampun, menyesal, berjanji tidak mengulang kembali, setelah ini berbuat baik, perlu yang satu lagi, itu meminta kerelaan, meminta maaf dari orang yang pernah kita zalimi. Dahulu pernah khatib sampaikan di sini, entah berapa tahun yang lalu, mungkin di antara kita pernah berbuat dosa dulu, ingat, bisa jadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu ketika di SMA. Biasanya dekat sekolah itu ada warung, ada kantin.
Pernah gak makan goreng 3 dibayar 1? Makan gorengan 5 dibayar 3? Pernah tidak? Kalau pernah, itu zalim, itu dosa. Itu tidak cukup dengan istighfar untuk menebusnya, karena ini adalah kaitannya dengan sesama manusia. Untuk menebusnya adalah meminta maaf dari orang yang bersangkutan. Mungkin hari ini terlalu sulit bagi kita. Kenapa? Di saat usia kita SMA, ini sudah ibu-ibu, bahkan sudah nenek-nenek, hampir mungkin dipastikan hari ini mereka sudah meninggal dunia. Lalu gimana caranya kita meminta maaf? Gak mungkin bisa. Satu-satunya cara yang sederhana, coba ingat, dikalkulasikan sudah berapa banyak dulu gorengan, jajanan yang tidak kita bayar. Katakanlah 10 potong gorengan, waktu itu mungkin murah, tapi hari ini dibawa dengan harga hari ini. Katakanlah satu gorengan 2.000, kalau 10 gorengan berarti 20.000. Hari ini sadar kita, sisipkan uang 20.000, masukkan kotak amal, niatkan kepada Allah. Ya Allah, sampaikan pahala ini kepada dulu orang yang pernah hamba makan haknya yang tidak atau yang belum hamba bayar. Kalau selama ini kita berbuat untuk pahala untuk kita, kali ini kita peruntukkan untuk niat padanya. Cukup di sana? Tidak. Mohonkan ampunan kepada Allah terhadap orang yang pernah kita zalimi. Mohonkan ampunan kepada Allah terhadap orang-orang yang pernah kita zalimi, agar Allah ampuni dosa mereka, agar Allah rahmati mereka, Allah mudahkan perjalanan mereka nanti di umal mahsyar. Mudah-mudahan dengan banyak berbuat baik untuk mereka akan menjadi sebab mereka tidak menuntut kita kelak di umal kiamat. Ini namanya dosa-dosa besar. Tapi ada dosa-dosa yang salair, dosa-dosa kecil, yang dia bisa hilang dengan ucapan istighfar. Dia bisa hilang. Bisa dengan cara berbuat kebaikan. Misalnya dengan infak sedekah, dengan sholat sunat, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Allah berfirman, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Namun sebagai penutup hadirin, ada nasihat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebenarnya kata beliau, tidak ada yang namanya dosa besar. Walaupun belum sedih mengatakan ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi pada kesimpulannya adalah tidak ada yang namanya dosa besar jika pelakunya mau bertobat kepada Allah. Tapi sebaliknya tidak ada yang namanya dosa kecil jika itu dilakukan secara terus-menerus. Karena itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah pertobatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba waftah lahum fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.